Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Yusdillah Sutianto di sesi sharing terkait ilmu pemberdayaan diri seperti hipnosis, NLP, coaching, psikologi, dan tema-tema lain yang kita bisa bahas di media online melalui YouTube ya. Nah, hari ini kita akan membahas atau mereview sebuah buku yang berjudul Why We Sleep, Kenapa Kita Tidur. Oke, stay tune sebelum kita lanjut. Oke, baik. Saya terinspirasi dari seorang vlogger ya. Dia membuat mereview dan meringkas banyak buku. Lalu buku-buku itu ya saya baca ulang gitu ya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang kenapa sih kita harus tidur gitu. Why We Sleep, ini bukunya. Silakan jika Anda ingin membaca pembahasan lebih lengkap, silakan beli bukunya. Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams, Matthew Walker PhD. Ini PhD gitu kan. Jadi ini foto beliau, Matthew Walker. Jadi sleep, quotes-nya gitu ya. Sleep is the single most effective things we can do to reset our brain health each day. Mother Nature's best effort yet at contradict, kata Matthew Walker. Kurang lebih dia ngomongin ya tadi, istirahat adalah untuk mereset otak kita gitu. Nah, apa aja sih yang dibahas gitu ya. Jadi di buku ini ngomongin tentang memanfaatkan kekuatan dari tidur. Tidur itu sangat penting dalam segala aspek, dan penelitian mengenai tidur dan manfaatnya. Ini dia tidur. Ahli saraf dan pakar tidur Matthew Walker memberikan eksplorasi revolusioner tentang tidur, memeriksa bagaimana pengaruhnya terhadap setiap aspek kesehatan fisik dan mental kita, memetakan terobosan ilmiah paling mutakhir dan mengatur penelitian dan praktik klinisnya selama beberapa dekade. Walker menjelaskan bagaimana kita dapat memanfaatkan tidur untuk meningkatkan pembelajaran, suasana hati, mood, dan tingkat energi, mengatur hormon, mencegah kanker, Alzheimer, dan diabetes, memperlambat efek penuaan, dan juga meningkatkan panjang umur. Anda bisa mempelajarinya ya di bukunya, silakan. Lalu kita lanjut, kenapa sih kita harus tidur gitu ya. Jadi yang pertama adalah yang jelas gitu ya, untuk kesehatan fisik dan mental. Tidur membantu memelihara kesehatan fisik dan mental, mengurangi resiko penyakit, dan membantu memperbaiki memori dan kreativitas. Healthy body, healthy mind, dan happy human. Lalu yang kedua adalah memelihara sistem imun. Tidur membantu memelihara sistem imun dan membantu mengatasi infeksi dan penyakit imun sistem. Lalu yang ketiga, apa sih manfaat tidur? Pertumbuhan perkembangan gitu kan. Anak-anak dan remaja membutuhkan waktu tidur yang cukup untuk pertumbuhan dan perkembangan mereka, termasuk memori dan kreativitas. Lihat, kalau anak tidurnya bagus ya paginya juga sehat ya. Yang keempat adalah regulasi hormon. Tidur membantu mengatur hormon yang penting untuk kesehatan seperti hormon pertumbuhan, insulin, dan hormon stres. Oke, lalu memproses informasi dan emosi. Yang kelima, tidur membantu otak memproses informasi dan mengelola emosi, membantu kita mengatasi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Lalu bagaimana kalau misalkan kita kesulitan tidur ya? Kecenderungannya hal itu terjadi karena banyak pikiran gitu kan. Jadi harusnya otak istirahat yang bekerja, atau seharusnya otak beristirahat tapi dipaksa untuk bekerja. Dalam kajian lain yaitu hyperreflection dan hyperintention, Anda bisa melihat video saya terkait bagaimana cara mengatasi kesulitan tidur ya. Oke, lalu apa saja sih insight dalam buku Why We Sleep ini gitu kan. Yang pertama adalah bagaimana tidur bekerja gitu kan. Efeknya apa sih? Regulasi tidur yang dialami manusia karena ada ritme tidur, yaitu ritme sirkadian yang diregulasi oleh melatonin yang membuat Anda respon terhadap cahaya dan kegelapan. Ini dia circadian rhythm gitu kan. Ritme sirkadian adalah proses biologis yang menunjukkan osilasi endogen yang berulang setiap sekitar. Jadi ada memunculkan hormon melatonin lah.
Yang kedua adalah adenosin, senyawa kimia yang membuat Anda ingin tidur, ngantuk ya. Itu dia poin yang pertama dari sini. Yang kedua adalah siklus tidur manusia. Ini sering dibahas dalam tema hipnoterapi gitu kan. Terdapat 2 tipe tidur yang bergantian, non-REM, aktivitas listrik lambat di otak sebagai membuang memori lama dan mental sampah dan memindahkan informasi ke ingatan jangka panjang. Ada rapid eye movement, gelombang cepat otak sebagai menguatkan informasi berharga. Ini di mana Anda merasakan indera dan atonia otot. Nah, dia nih saya dapat gambar ini nih. Jadi di sini ada awake gitu kan, awake, non-REM sleep sama REM sleep. Nah, di sebelah kanannya awake, belum ada film nih gitu ya. Lalu nanti non-REM sleep sudah kelihatan mimpi gitu kan. Sampai nanti ada REM. Nah, ini dibahas di hipnosis gitu kan, tanda-tanda trance. Jadi ketika orang sedang masuk ke dalam kondisi trance, ada gerakan-gerakan halus mata yang itu merupakan informasi bahwa dia sedang mimpi. Ini lihat ya. Jadi seakan-akan ada pita di situ kan. Oh, ini pita masih hitam. Lalu seakan-akan vivid dreams occur. Jadi mimpi yang jelas muncul gitu ya. Ini menarik nih kalau bahas sleeping, dreaming, and waking. Itu ya. Ini berhubungan sama hipnosis. Lalu selanjutnya adalah pentingnya tidur gitu ya. Tidur dapat membantu recall memori secara jangka panjang dan membuang informasi jangka pendek untuk memberikan ruang untuk informasi baru. Di kognitif bukan distortion ya, tapi udah pemenuhan informasi di otak. Makanya perlu diriset dengan tidur itu. Bahaya sekali kalau misalkan banyak informasi, terlalu banyak refleksi ya susah tidur. Jadi kita lihat gambar di sini, orang bangun pagi segar sekali kan, tidurnya nyenyak gitu ya. Nah, sebelum lanjut biasa ada iklan. Nah, saya dari Indonesian Hypnosis Center, sebuah lembaga kursus pelatihan dalam bidang hipnosis, NLP, hipnoterapi, EFT, grafologi, dan keilmuan main teknologi lainnya yang memiliki izin operasi dari Kemendikbud. Visinya tadi hipnosis dijadikan sebuah ilmu yang bisa memberdayakan. Lalu misinya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hipnosis punya manfaat positif gitu ya. Nah, ini beberapa programnya, ada fundamental, ada advance, ada NLP. Nah, ini beberapa kegiatan ketika di kelas gitu ya. Dan Anda bisa klik di Google, sudah banyak kali informasi itu. Lalu ini suasana kelas, testimoni alumni, bagaimana proses latihan, jadi nggak diragukan lagi. Dan ketika nanti Anda masuk ke IHC akan ketemu saya insya Allah. Plus nanti ada banyak pendampingan, kita akan menghantarkan Anda menjadi kompeten gitu ya, selama Anda masih niat belajar. Nah, ini juga Anda bisa klik Indonesia Hypnosis Center nih, beberapa kegiatan kami. Kita sudah punya 10.000 alumni sekarang itu kan dari Indonesia. Tuh iklan ya. Oke, apa ya? Selanjutnya adalah tadi masih tentang insight dalam buku ini. Yang selanjutnya adalah keuntungan dalam bermimpi gitu kan. REM mengurangi memori yang menyakitkan dan menguatkan memori yang berguna. Selain itu, REM dapat membantu Anda memahami perasaan orang lain dan membentuk koneksi akan ide-ide sehingga Anda mampu menyelesaikan masalah secara kreatif. Ini menarik ya. Mimpi itu kalau dalam hipnoterapi ada lapisan-lapisannya gitu ya. Bahkan ada konsep namanya lucid dream, mimpi di atas mimpi gitu kan. Jadi ya ada banyak manfaat mimpi itu gitu ya, bunga tidur lah. Lalu di situ juga dibahas tentang cara tidur lebih baik. Beberapa hal yang Anda bisa lakukan agar mendapatkan tidur yang lebih baik, bangun tidur jam yang sama setiap hari, kebersihan tidur, suhu ruangan lebih rendah, kurangi bersih dan kurangi cahaya, hindari alkohol, kafein, olahraga dan tidur siang, lalu berolahraga, makan makanan sehat dan hindari makan tinggi kalori sampai hindari obat tidur. Nah, kalau nanti Anda belajar hipnosis dan hipnoterapi di Indonesia Hypnosis Center, Anda akan diajarkan bagaimana melatih diri Anda untuk bisa tidur terlelap. Jadi makanya hipnoterapi berhubungan dengan olah pikir. Nah, jadi dibahas juga tentang kurang tidur sangat berbahaya gitu kan. Jadi ini dia nggak bisa tidur. Yang kita lupa adalah bahwa internet itu nggak bisa tidur. Makanya kalau nggak bisa tidur jangan dipaksakan melihat handphone atau melihat TV karena malah nggak bisa tidur gitu. Jadi ketika Anda mengalami kondisi kesulitan tidur, niatkan saya mengistirahatkan tubuh dan pikiran saya. Minimal tubuhnya diistirahatkan, nanti akan berefek ke pikiran. Jika memang saat ini Anda mengalami itu, silakan hubungi admin IHC untuk bertanya bagaimana solusinya. Nah, ini dia yang terjadi kalau Anda sulit tidur pagi-pagi nggak sehat gitu ya.
Nah ini review dan ringkasan dan referensinya saya dapatkan dari seorang penulis Miss Buku namanya. Mohon izin jika Anda melihat tayangan YouTube ini, terima kasih referensinya. Sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen atau share kepada mereka yang punya keterbatasan waktu membaca buku dan lebih suka melihat secara visual atau audio seperti ini. Sekian dari saya, Yustillah Sutianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.